Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa laisa minar ridha syai'un ma yajiduhu ba'dul aghbiya'i minat tuma'ninati 'inda tarkil ma'murati, gitu ya benar ya, awirtikabi ba'dil mahdurati. Walaysa minar ridha, dan bukanlah termasuk daripada keridhaan. Ya, kita kan lagi bahas masalah ridha ya. Dan bukanlah termasuk perihal keridhaan, yaitu syai'un, sesuatu, mayajiduhu, yang menemukannya ba'dul aghbiya, oleh sebagian orang ghabi ya, orang ghabi itu orang bodoh ya, minat tuma'ninati, dari ketenangan dirinya, inda tarkil ma'murati, tatkala meninggalkan perintah-perintah, yakni perintah Allah Ta'ala, awirtikabi ba'dil mahdurati, atau daripada melakukan sebagian mahdurat ya, larangan, yakni larangan Allah Ta'ala. Jadi pada saat ada seorang ya, lalu dia itu merasa tenang di dalam meninggalkan perintah Allah, biasa-biasa aja gitu, atau dia merasa tenang di dalam melakukan larangan-larangan Allah, tenang saja, nggak ada khawatirnya ya, itu bukan keridhaan namanya ya, tidak termasuk perihal ridha. Maknanya begini, ada orang dia meninggalkan perintah ya, ada orang meninggalkan perintah terus dia tenang-tenang aja, yang disangkanya dia itu meninggalkan perintahnya itu seolah-olah itu takdir Allah Ta'ala gitu ya, seolah-olah takdir Allah Ta'ala. Kayak dibilang kayak begini, umpama apa namanya, orang tanya kenapa anda nggak sembahyang gitu, terus dijawab udah takdir Allah kali gitu ya, ada takdir Allah kali. Nah, itu namanya keridhaan orang ghabi ya, keridhaannya orang bodoh tuh begitu, seolah-olah dia ridha, rela dengan keadaan, padahal itu kerjaan yang salah, atau dalam melakukan larangan Allah ya, Allah larang berzina, terus di berzina tenang-tenang aja, merasa aman. Kalau orang tanya kenapa ente berzina, ya udah takdir Allah kali gitu. Nah, itu namanya keredaan orang ghabi ya, keredaannya orang bodoh tuh begitu. Dan itu dikatakan laisa minar ridha, termasuk perkara yang bukan keridhaan, bukan keridhaan itu namanya ya, bukan keridhaan tapi kebodohan.
Kalau kita ulas bahasan-bahasan yang duluan tuh, ya pada saat kita bicara ridha dengan takdir Allah, ingat pada saat Allah jadikan takdir untuk kita, Allah telah tetapkan qadanya untuk kita, maka Allah pun berikan kepada kita yang namanya iradah, apa yang kata? Juz'iyah. Iradah juz'iyah, dan Allah kasih akal sama kita. Apa itu iradah juz'iyah? Ya. Iradah kehendak yang Allah berikan kuasa kehendak tersebut kepada kita. Apakah kita membawa ke arah kebaikan tuh perbuatan kita, atau kita mau arahkan kepada keburukan tuh perbuatan kita. Dan Allah jadikan akal buat kita. Apa fungsi akal? Akal itu yang bisa membedakan keduanya, yakni bisa membedakan kebaikan dan bisa membedakan keburukan. Pada saat kita arahkan nih perbuatan kita kepada arah kebaikan, ya kita arahin perbuatan kita kepada arah kebaikan, maka Allah akan berikan pahala atas kebaikan yang dia kerjakan. Pada saat kita arahkan perbuatan kita kepada arah keburukan, maka Allah akan azab, Allah akan berikan hukuman atas keburukan yang kita pilih dan kita kerjakan itu. Nah, itu semuanya nanti namanya takdir gitu. Ya, namanya takdir. Nah, kita makanya nggak bisa, ya, orang bilang, kenapa sih ente nggak pernah sholat? Terus saya jawab sama dia, ya udah takdir Allah, yang nggak bisa begitu. Terus iradah juz'iyah yang Allah kasih, akalnya kemana? Ya, gitu. Kita kan bukan orang Jabariyah, gitu ya. Bukan orang Jabariyah yang memang seolah-olah kita nggak punya atau nggak diberikan kehendak sama Allah dalam perbuatan kita, bukan begitu. Kita ini orang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat terus gitu. Jadi nggak bisa itu alasan-alasan kayak tadi yang disebutkan itu alasan orang-orang ghabi, ya, orang bodoh, minal aghbiya wal iyadzubillah. Di pada saat dia melakukan larangan Allah, dia tenang-tenang saja. Dia meninggalkan perintah Allah, dia tenang-tenang saja. Bukan begitu makna ridha, ya. Makna ridha bukan begitu. Fa inna fi'lal ma'asi wa tarkat ta'ati mimma yushitullaha ta'ala. Maka sungguh berbuat kemaksiatan itu dan meninggalkan ketaatan itu termasuk perkara-perkara yang dapat menimbulkan kemurkaan akan Allah. Ya, mengerjakan maksiat, kira-kira Allah sama maksiat ridha apa murka? Lah murka, gitu. Ya, meninggalkan ketaatan Allah ridha apa murka? Nah, murka. Kenapa jadi kita ridha dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah? Begitu nggak boleh. Ya, kita ridha umpama sama bini kita, ridha sama bini kita. Usama ridha sama istri saya. Kira-kira yang kita ridha sama bini kita kalau dia senyum pada cemberut? Cemberut? Ya senyum gitu, dia senyum sama kita baru kita senang ridha. Kalau cemberutin, lu laki cemberutin mulu, nah, gitu kan jadi kesel namanya. Kalau kesel ridha nggak? Ya kagak ridha. Kita nggak bisa bilang ridha itu kepada hal-hal yang bikin kita jadi gede-dekan, nggak begitu. Ya, jadi keridhaan itu perihal yang bisa mendatangkan kesenangan gitu, bukan kemurkaan. Mendatangkan keridhaan, bukan kemarahan. Kalau kita berbuat maksiat, Allah sama kita ridha apa marah? Marah. Kita maksiat, maka kita namanya nggak ridha, nggak berbuat keridhaan, gitu ya.
Fa kaifa yarda huwa bi syai'in la yaradallahu bihi, maka betapa dia bisa berbuat ridha dirinya dengan sesuatu atau meridoin kepada sesuatu ya la yaradallahu bihi, yang Allah nggak ridha kepadanya. Masa dia ridha sama sesuatu yang Allah nggak ridha? Allah nggak ridha sama kemaksiatan, sedangkan orang itu bikin maksiat lalu dibilang dia ridha sama Allah sama semua yang Allah kasih. Masa dibikin sesuatu yang Allah nggak ridhain? Nah gitu. Makanya ridha dalam bentuk yang tadi disebutkan, ya, merasa tenang di dalam berbuat maksiat, merasa tenang tenang dirinya tatkala meninggalkan ketaatan, itu bukan keridhaan, ya, itu keridhaan caranya aghbiya, ya, orang-orang ghabi, orang bodoh tuh yang kayak gitu, ya. Sebab bagaimana juga kalau balik kepada urusan takdir, ya, ini satu hal yang diulang-ulang tapi emang perlu gitu, ya. Jadi ada namanya takdir tuh, ada ikhtiari, ada, ingat gak? Ittirari. Ada ikhtiari, ada ittirari. Ikhtiari namanya ikhtiar, kita bisa pilih dan kita usahain. Orang mau sholat, bisa nggak? Bisa, sebagaimana bisa juga dia ninggalin sholat gitu. Lagi duduk nih ngopi, lagi duduk sambil ngopi, tahu-tahu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa nggak dia tinggalin kopinya dulu, terus dia wudhu sholat? Bisa nggak? Bisa. Atau adzan nih, lagi ngopi, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dibilang gini, ntar deh sholatnya, habis kopinya habis. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang kehendakin? Dirinya. Itu namanya ikhtiari. Sama ada orang maksiat, orang yang tukang maksiat, kira-kira berhenti maksiat bisa nggak? Bisa, ya bisa. Lain sama ittirari. Kalau ittirari kita nggak kuasain, Allah nggak kasih kuasa kehendak kepada kita. Contohnya kayak orang yang gemeteran, orang gemeteran nih, wah capek juga gemeteran, berhenti dulu bisa nggak? Ngapain pakai gemeteran kalau bisa berhenti, kan begitu? Nggak bisa. Ada orang keserempet motor, ikhtiari, ittirari? Hah? Ittirari. Lihat aja coba, ada nggak orang yang sengaja-ngaja, bentaran ya, saya mau ke depan dulu, mau ngapain? Mau keserempet motor gitu. Ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Pasti orang nyarinya selamat semua, tapi nyatanya keserempet motor, kehendak dia bukan? Bukan. Kecuali ke depan dulu, ya, mau ngapain ke depan? Mau beli bakso. Mau beli bakso ikhtiari, ittirari? Ikhtiari. Kenapa? Beli bakso bisa, enggak beli juga bisa. Makanya kayak orang maksiat, maksiat dia bisa, enggak maksiat juga dia bisa. Cuman salahnya kenapa dia pilih jalan maksiat? Sedangkan kemaksiat itu perihal yang Allah enggak ridhoin, tapi dia pilih. Alasannya udah takdir Allah kali. Nah, ini namanya keridhaan kelasnya minal aghbiya, ya, orang-orang ghabi, orang bodoh, ya. Nah, kita jangan kayak begitu. Jadi fa kaifa yarda huwa bi syai'in la yardallahu bihi, ya, maka bagaimana, betapa dia bisa ridha dengan sesuatu yang Allah tidak ridha dengan sesuatu itu? Nggak bisa, itu namanya ridha. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum, ya, wala yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum.
Kata Allah dengan firman-Nya, in takfuru, jikalau kamu berbuat kufur. Kita kufur sama Allah nih. Ya, kita berbuat kufur sama Allah. Kita salahin, menyalahi dalam artian enggak berbuat sesuatu yang Allah pengenin. Maka kata Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sungguhnya Allah itu ghaniyun, ya, merasa cukup. Allah enggak perlu sama kita. Allah tidak perlu dari dirimu. Allah cukup dengan zatnya. Allah enggak perlu sama kita. Seolah-olah gini, kalau kita berbuat taat, kita pikir Allah dapat untung gitu. Enggak. Terus kalau kita maksiat, kita pikir Allah rugi. Enggak juga. Kata Allah, lu mau taat kan mau maksiat terserah. Surga udah ada, neraka udah ada, tinggal pilih mana. Kan begitu. Allah enggak butuh sama kita. Yang butuh siapa? Nah, kita mau Allah. Nah, kita aja begitu. Ya. Makanya kalau urusan-urusan ketaatan, kita ambil yang mana? Ambil yang perkara-perkara yang Allah ridhain, itu namanya kita ridha. Kalau kita ambil perkara-perkara yang bikin Allah jadi murka, itu bukan keridhaan namanya, nggak bisa. Ya, ingat, fa innallaha ghaniyun. Allah itu cukup, artinya Allah nggak perlu lagi daripada keadaan diri kamu. Allah nggak perlu sama kita. Kita bikin ibadah yang banyak, sholat semalaman nih 1000 rakaat, nggak nambahin dari apa yang diisi Allah sedikit pun nggak. Kita maksiat, jadi orang paling bejat, naudzubillah min dzalik. Pun demikian nggak ngurangin dari apa yang Allah punya sedikit pun nggak sama sekali kita. Ya, bahkan seumpama kita semuanya nih, dari orang pertama sampai orang terakhir nanti ini, semuanya berdiri di tanah lapang, ngangkat tangan, munajat sama Allah, minta sama Allah semuanya, hajat-hajatnya, hajat semuanya, jangan dipilih, jangan hajat, jangan dipilih-pilih, semua hajat kita minta sama Allah. Terus Allah kabulin semua hajat kita dari orang pertama sampai orang terakhir. Allah kabulin, bisa nggak? Enteng buat Allah. Bahkan itu yang kayak begitu, pada saat Allah kabulin semua permintaan-permintaan kita, itu ibaratnya cuman kayak jarum yang dicemplungin ke dalam air laut, terus diangkat lagi, itu yang netes dari ujung jarum cuman sebegitu. Artinya apa? Nggak ada apa-apanya. Enteng buat Allah. Begitu. Allah nggak perlu sama kita yang butuh sama Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Wala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha kepada hambanya akan kekufuran. Allah nggak ridha sama kekufuran. Kenapa jadi kita kufur? Udah gitu kita berbuat kufur, bilangnya kita ridha dalam keridhaan Allah. Nggak ada begitu. Allah nggak ridha sama kekufuran. Ya. Wa in tashkuru, dan jikalau kamu bersyukur kepada Allah, ya, jikalau kamu bersyukur kepada Allah, yardahu lakum, maka Allah pun akan meridhain itu bagi dirimu. Ya, kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan meridhainnya bagi dirimu. Dikasih Allah keridhaannya. Kalau kita bersyukur, kalau kita kufur, Allah nggak ridha sama kekufuran. Ya, Allah senang sama ketaatan, Allah ridha sama ketaatan. Maka yang kita pilih ketaatan. Allah benci sama kekufuran, Allah benci sama kemaksiatan. Ya jangan pilih maksiat, gitu. Karena Allah benci. Itu namanya ridha. Wa inna ma radiya hadzal miskinu an nafsihi wa dhanna annahu radiya an rabbih. Ya, dan hanya saja telah ridha si miskin ini nih an nafsihi, dari dirinya,
Wa dhanna, namun dia menyangka annahu, bahwasanya dirinya radhiya an rabbihi, ridha kepada Tuhannya. Nggak bisa. Ini si miskin di sini dimaksudnya si miskin orang ghabi. Ya, orang miskin, miskin amal. Ya, miskin amal, miskin akhlak. Masa dia maksiat dibilang Allah takdir Allah gitu. Miskin akhlaknya, miskin amalnya. Nah, ini si miskin ini ya, ini menganggap dirinya itu udah ridho. Padahal ridhonya itu cuman kepada urusan nafsunya, ambil nafsu dirinya, cuma nafsu saja dia ngomong. Ya, nafsunya yang bilang dia ridho. Sangkaannya wa dhanna, dia menyangka annahu radhiya an rabbih, dia telah ridho kepada Tuhannya, padahal enggak. Ya, enggak ridho sama Tuhan, cuman ridhonya sama nafsunya doang, nafsunya yang ngeridoin. Gitu. Ya, omongan-omongan nafsunya. Tapi sama Tuhannya, sama Allah Ta'ala enggak. Cuman sangkaannya dia. Waridha anillahi wa anin nafsi ba'idun ayajtami'a fi mautinin wahidin. Dan keridhaan dari Allah, wa anin nafsi, dan keridhaan dari nafsunya itu ba'idun. Ya, Pak, ini apa nih? Bak dua-duanya apa? Ya, bait ya. Ianya yang pertama, yang kedua. Yang pertama, ya ba'du berarti. Nah, jadi keridhaan dari Allah dan keridhaan dari nafsu itu ya ba'du, sesuatu yang jauh, ya jauh. Artinya jauh, nggak dekat. Lain urusan. Ya, nggak bisa dikatakan ayajtami'a fi mautinin wahidin, ya, bahwa tidak bisa terkumpul keduanya itu fi mautinin wahidin, dalam tempat yang satu, nggak bisa. Ya, di ngumpul tempat yang satu nggak bisa. Nggak ada keridhaan kepada Allah dan keridhaan dari nafsunya ngumpul, nggak bisa. Pasti bertentangan, pasti bertentangan. Jadi perkara yang adu, perkara yang jauh, nggak bisa. Makanya kalau dibilang ridhonya itu kepada Allah, pasti nggak ada yang berurusan menafsunya, nggak ada. Kalau emang dia ridhonya sama Allah, pasti dia bakal pilih kerjaan-kerjaan yang bikin Allah ridho, bukan Allah murka. Tapi kalau nafsunya yang ngomong, maka pada saat dia berbuat kesalahan, tetap aja yang disalahin Allah. Kenapa? Karena sangkaannya dia itu keridhaan kepada Allah. Paham nggak kira-kira? Nah, begitu. Hati-hati jadi. Ya, hati-hati. Wa ma ahsana maqalahul Imamul Ghazali fi mas'alatihi li Abil Fathi ad-Dimashqi. Wa ma ahsana, dan betapa indahnya, maqalahu, apa yang telah mengatakannya oleh Imamul Ghazali fi mas'alatihi, di dalam masalahnya li Abil Fath ad-Dimashqi. Ar-ridha huwa antarada bima yaf'alullahu batinan wa taf'alu ma yurdihi zahiran. Jadi ridha itu adalah bahwa antarda, engkau ridha, bima yaf'alullah, dengan apa-apa yang Allah Ta'ala perbuat, batinan, dengan batinmu, dengan hati. Kita ridha sama Allah, berarti kita ridha dengan perbuatan Allah, batinan, dengan hati kita ridha. Wa taf'alu ma yurdihi zahiran, dan kau perbuat pada perkara yang mendatangkan keridhaannya zahiran, secara zahir. Itu ridha itu namanya. Bukan cuman semata kita bilang
Saya ridho dengan semua yang Allah jadikan sama saya, tapi nggak ada action, nggak ada perbuatan dari kita yang menunjukkan itu. Begitu. Umpama Allah kasih kita susah, ya, jangankan ngarepin duit yang segini, yang masih pirit ame jari aja 5 lembar kayak kadang-kadang susah banget kita. Kira-kira kita bakal cari cara nggak buat nambahin apa yang kita punya dari segitu-gitunya? Masih nggak? Masih. Apakah itu namanya kita nggak ridho? Itu urusan dunia. Nah ini sama Allah Ta'ala, kita terima apa yang Allah kasih. Pada saat kita ini sesuatu yang datang kepada kita, sesuatu yang jelek dalam urusan agama, umpama ya, Allah lahirin kita di keluarga tukang main judi, kan kita terbiasa sama judi namanya. Terbiasa nggak? Biasa. Begitu. Biar masih anak-anak juga, yang lain nggak tahu kiu, dia tahu kiu, begitu ya. Kenapa sebabnya kayak begitu? Karena terbiasa. Lalu dia pengen keluar dari urusan yang kayak begitu. Boleh nggak? Mesti. Jadi nggak diserima, ya mungkin memang udah Allah takdirkan, benar udah Allah takdirin, dan dia ridho dengan takdir Allah. Artinya apa? Dia nggak marah, dilahirin dari keluarga tukang judi, dia nggak marah. Tapi keridhaan yang mesti dia tunjukkan, dia mesti yaf'alu ma yurdihi, ya, dia mesti mengerjakan perkara yang mendatangkan keridhaannya Allah Ta'ala. Bukan berarti dia nerima dilahirkan di keluarga tukang judi, terus dia diem aja dibilang udah takdir Allah, lalu dia ikutan main judi. Itu namanya nggak ridho. Paham nggak kira-kira? Ya, jadi keridhaan itu yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala kepada Syekh Abil Fatah Ad-Dimashqi, ya, keridhaan itu adalah ridha bahwa engkau ridha dengan perkara yang Allah perbuat dengan batin kita terima nih, ridha kita. Tapi wa taf'alu ma yurdihi zahiran, ya, kau kerjakan perkara yang mendatangkan keridhaan Allah zahiran, dengan zahirnya. Zahir apa zahir? Hal yang nyata, yang kelihatan mata. Begitu. Biar kata kita umpama ada di tengah-tengah orang maksiat, kita kumpul di keluarga tukang maksiat, naudzubillah umpamanya. Tapi kan kita kan ridho tuh, ya udah bagaimana lagi, masih dilahirin dari sini umpama dibilang gitu. Tapi kalau dia bilang ridho, dia mesti ada gerakan secara zahir dengan jawarihnya dia, dengan a'dha'nya dia, anggota tubuhnya dia, kepada perkara-perkara yurdillahu, yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Jadi jangan ikut maksiat. Dia keluar tuh dalam artian dia jadi orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin berbuat amal soleh. Walaupun dia nggak ingkarin, dia ridho dalam hatinya kenyataan dia telah dilahirkan di dalam keluarga yang penuh kemaksiatan. Ridho hatinya, tapi pergerakannya dia mesti mengerjakan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu ridho namanya. Tapi kalau cuman dia banyak ya, mungkin saya udah takdir Allah. Kok nggak sholat? Islam nggak? Saya Islam. Alhamdulillah. Kok nggak sholat? Ya udah takdir Allah. Begitu. Pantas nggak ngomong kayak gitu? Nah, pantas ya. Makanya katanya keridhaan cara orang ghabi, ya, orang ghabi itu orang bodoh. Fa'in aradal abdu
ayarifa ma indahu minar ridha falyaltamishu inda nuzulil masaibi wa wurudil faqati washtidadil amradi fasawfa yajiduhu hunaka aw yufqiduhu. Ya. Fa'in arada, maka jikalau berkehendak al-abdu seorang hamba ayya'rifa, bahwa dia ingin mengetahui ma indahu, apakah ada di sisinya, di dalam dirinya itu minar ridha, keridhaan. Dia mau tahu, seorang hamba nih mau tahu kira-kira di dirinya ini ada keridhaan nggak kira-kira, nah gitu. Ngecek gitu, mau ada keridhaan nggak sih ya saya. Fal yaltamishu, maka hendaklah dia mencari ya pada dirinya itu inda nuzulil masaibi, ketika turun musibah-musibah, wa wurudil faqati, dan tatkala datangnya kesusahan-kesusahan, washtidadil amradi, dan tatkala datang beratnya penyakit-penyakit ya, ishtidadil amrad. Lihat tuh, pada saat datang musibah sama kita, atau datang musibah-musibah sama kita ya, terus datang kesusahan-kesusahan, kita butuh ini nggak ada, perlu ini nggak ada, pengen begini nggak bisa, karena faqat ya, kesusahan. Washtidadil amradi, dan beratnya penyakit-penyakit yang datang. Coba kita lihat diri kita, cari keridhaan dalam diri kita itu pada saat datang itu semuanya. Fasaufa yajiduhu, maka kelak atau nanti dia akan dapatin hunaka, di sini ada nggak kira-kira keridhaan dia pada saat ketimpaan itu. Au yufqiduhu, atau malah udah hilang tuh keridhaannya. Kita bisa ngerasa tenang, senang, nerima hati karena yang kita rasain hal yang enak-enak. Duit datang ya, bini baik, senyum mulu, mau bayaran sekolahan anak-anak ada ya, listrik nggak sampai bunyi itu meteran begitu ya, mau sana kemari warawiri, badan enak sehat. Coba kalau lagi ada musibah, kita lihat masih bisa tenang nggak hati kita? Coba kita lihat kalau lagi datang kesusahan ya, mau bayar listrik udah bunyi aja listriknya, sampai nggak nyala-nyala, sampai kita pikiran, wah lampu udah nggak nyala nih, tapi kan masih ada handphone, pakai senter handphone batunya habis sampai nggak nyala, senter handphone tuh mau ngecas udah nggak bisa dicas, listriknya putus, sampai sebegitunya tuh. Dan banyak lagi kesulitan yang lain, atau mau datang penyakit yang bikinnya memang sampai payah, nggak usah ngapa-ngapain. Coba lihat di situ, hatinya masih bisa tenang apa enggak? Lihat coba di situ, apakah dia masih mendapatkan keridhaan atau malah udah hilang keridhaannya. Kalau emang masih tenang, masih ridha, kan ridha bermakna rela, senang, bisa nerima. Kalau emang masih begitu, berarti ada keridhaan dalam dirinya. Kalau emang hilang keridhaannya, berarti emang dia belum ridha. Ya mudah-mudahan sih Allah akuin keridhaan kita tanpa perlu ngebuktiin dengan datangnya musibah, kesusahan, segala macam ya, penyakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sudah akuin keridhaan kita ya, gitu. Jadi yang dikasih sama Allah yang enak-enak aja sama kita dah ya, insyaallah. Ya sudah ya, wa katsiran ma tasma'u min saflati abnaiz zamani ya, katsiran
ma tasma'u min saflati abna'iz zamani wallahu a'lam bishawab.